Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengundurkan diri Taruna TK2 Politeknik Payung Indonesia, nama Ahmad Oreba, STB 5448 asal daerah Siti Aceh. Izin Ibu, izin melaksanakan atau mengerjakan ujian akhir semester statistika Ibu. Izin untuk membuka atau men-share screen Ibu. Izin Ibu, di sini saya akan mengerjakan soal genap karena saya absen 2. Di sini sebuah toko ada soal nomor satu, sebuah toko melaporkan pengeluaran iklan X juta dan penjualan produk Y unit tiap bulan selama 15 bulan. Metode promosi berubah bulan 1 sampai 8 A, bulan 9 sampai 15 B. Analisis yang saya ingin kerjakan yaitu normalitas data residual, homogenitas varians antar metode, hubungan antar pengeluaran iklan dan penjualan bersifat linear, autokorelasi residual, Darby-Knudson, hipotesis apakah rata-rata penjualan metode A berbeda dengan metode B. Jadi sini ada soalnya. Ini tabelnya saya masukin dulu ke SPSS-nya. Di sini metode dulu. Metode atau strategi bisa ya. Terus X1, X aja ya, juta. Atau X di sini yaitu pengeluaran. Pengeluaran iklan. Atau juta. Terus di sini Y. Y itu ada penjualan produk. Penjualan produk atau unit. Terus di sini saya desimalnya yang metode strategi saya buat 0, pengeluarannya karena ada koma jadi 1, desimal untuk penjualannya 0. Dan value saya buat di sini karena metodenya ada 2 metode. Jadi satunya A yang saya buat 1 dan B-nya saya buat 2. Oke, lanjut pengisian data view. Di sini metodenya kan ada A dari bulan 1 sampai bulan 9 ya, sampai bulan 9. Terus bulan 10-nya B atau 2 sampai bulan 15. 3, 4, 5, 6, oke. Pengeluaran bulan 1 2 juta, pengeluaran bulan 2 2,5 juta, pengeluaran bulan 3 2,2 juta, 4 1,8 juta, 5 3 juta, 6 2,7 juta, 7 3,2 juta, 8 2,9 juta, 10 9 3,5 juta, 10 3,8 juta, 11 3,6 juta, 12 4 juta, 13 3,4 juta, 14 4,2 juta, 15 4,5 juta. Terus lanjut ke penjualan produk. Bulan 1 30 unit, bulan 2 35 unit, bulan 3 33 unit, bulan 4 29 unit, bulan 5 41 unit, bulan 6 37 unit, bulan 7 42 unit, bulan 8 39 menit, bulan 9 46 unit, bulan 10 49 unit, bulan 11 47 unit, bulan 12 52 unit, bulan 13 44 unit, bulan 14 54 unit, bulan 15 57 unit. Saya pastikan dulu 57, 54, 44, 52, 47, 49, 46, 39, 42, 37, 41, 29, 33, 35, 30. Oke, lanjut. Di sini soalnya saya akan mencari normalitas data atau residual dengan cara analyze yang pastinya deskripsi statik saja, explore. Saya masukkan penjualannya ke depend dan pengeluarannya metodenya ke factor list. Di sini statistik nggak usah diubah lagi, plot saja mungkin ya normality plotnya with test. Oke, masuklah ke data outputnya. Di sini saya akan memperlihatkan data outputnya. Di sini ada output tentang descriptive test norm of normality yang si Pirowil bilang signya itu dari penjualan produknya itu normal atau residual karena lebih besar dari 0,05 ya guys ya. Izin Bu.
eh di sini lebih dari 0,05 sigma. Jadi residualnya normal. Terus di sini juga ada eh grafiknya lurus. Terus, oke, di sini saya perlihatkan jelas ya. Signya juga dari side pyrowilliknya lebih besar dari 0,05, jadi dia normal. Lanjut, yang kedua yaitu homogenitas varian antar mode. Saya menggunakan homogenitasnya dengan cara analyze, compare means di sini, terus one way ANOVA. Di sini depend listnya saya masukkan Y atau penjualan, terus faktornya metode masukkan ke faktor. Terus option di sini saya centang homogeneity of variant test karena ditanya homogeneity. Continue, oke. Nah, ketika keluar hasilnya di bagian test of homogeneity-nya di sini Levin statistik tesnya menunjukkan signya di atas 0,05 semua, berarti variansinya homogen seluruhnya. Terus yang C, menguji apakah hubungan antara penguatan iklan dan penjualan bersifat linear. Cara mencari linear dengan cara analyze. Terus regression, di sini linear. Terus depend masukkan penjualan dan independent masukkan pengeluaran. Di sini nggak usah diubah apa-apa. Ketika di ANOVA di sini signya 0,001, di mana linear itu dia harus lebih kecil dari tertinggi hubungan linear memadai itu jika dia lebih kecil dari 0,05. Ini kan 0,01 berarti lebih kecil, jadi dia memadai atau hubungan linearnya itu signifikan. Terus lanjut ke memeriksa autokorelasi residual dengan Durbin Watson. Saya menggunakan analyze lagi, regression, linear. Di sini di statistik saya centang yang namanya Durbin Watson. Sudah jelas ya, continue. Terus oke. Di sini saya melihat di bagian Durbin Watsonnya di model summary. Di model summary di sini Durbin Watsonnya 1,7. Jadi autokorelasi itu jika tidak ada autokorelasi di situ dia lebih di antara 1,5 sampai 2,5. Jika di bawah 1,5 dia positif dan di atas 2,5 dia negatif. Jadi dia tidak ada autokorelasi. Terus saya lanjut menguji hipotesis apakah rata-rata penjualan metode A berbeda dengan metode B. Jadi dengan cara perbedaan rata-rata ini saya menggunakan metode analyze lagi, terus compare means, saya menggunakan independent sample t-test. Oke, di variabelnya saya masukkan Y, penjualan lagi. Terus grup variabelnya saya masukkan metode. Terus oke kan? Sebelum oke kita define grup dulu. Oke, continue dan oke. Outputnya saya cek di sini di Leuven's test of quality variance. Di sini signya 0,617, di mana jika dikurang dari 0,05 mati penjualannya berbeda, metode berbeda signifikan. Tapi kalau ada lebih besar dari 0,5 berarti tidak ada perbedaan signifikan. Jadi itu hasil dari soal 1. Soal nomor 2, soal genap, saya ini kita tutup dulu hasilnya. Atau boleh dilihat dulu Ibu, izin dari metode strategi tadi. Terus deskriptifnya seperti yang dia dilampirkan, skewness-nya, kurtosisnya berapa. Terus di sini ada Sapiro-Wheel tadi. Nah, ini grafiknya. Terus masuk ke homogenetis Levene statistiknya lebih besar. Terus ANOVA-nya signya juga lebih besar. Di sini terus selanjutnya di coefficients di linear di sini juga signifikan signya lebih besar, lebih kecil.
Terus lanjut ke sini, lanjut. Oke dah. Ini saya tutup dulu. Saya save. Oke, saya ganti di UAS soal 1. Oke, save. Tutup. Ini saya buka yang baru dulu, new data. Saya membuka UAS 1. Oke. Saya masukkan soal nomor 2. Sebuah toko online ingin mengetahui pengaruh pengeluaran iklan X1 juta presentasi diskon rata S2% terhadap penjualan bulanan unit dan dicatat selama 20 bulan. Tugas saya uji hipotesis apakah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y atau uji F. Yang kedua, uji hipotesis koefisien regresi masing-masing uji T untuk melihat apakah S1 dan S2 berpengaruh signifikan secara individu atau uji T ya. Yang ketiga, lakukan analisis korelasi antara variabel. Antara variabelnya korelasinya berapa. Periksa asumsi sederhana regresi normalitas, residual, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Ini tabelnya saya isi dulu. Yang pertama yaitu X1. X1 saya masukkan iklan atau juta. Terus X2-nya sini saya masukkan diskon atau persen. Diskon per nggak bisa ya. Oh, salah masuk, sorry. Saya salah masukkan. Di sini saya masukkan X1 yaitu iklan juta. Ini string jadinya. Nomorik. Sini X2 saya masukkan diskon persen. Terus di sini Y masukkan penjualannya unit, penjualan unit. Sini weightnya tetap 8 ya, ini berubah semua jadinya nih. Jadi unknown aja nih scale. Terus di sini saya oke iklan juta udah. Karena iklannya pakai koma, saya buat desimalnya 1 aja. Diskon persennya juga 1 aja. Penjualannya nggak usah ya. Di data view-nya kita buat di sini 2,3 juta, 1,8 juta, 1,8 juta, 3 juta, bulan 5 2,6 juta, bulan 6 2,1 juta, bulan 7 3,5 juta, bulan 8 3,2 juta, ya 3,2 juta, bulan 9 1,9 juta, bulan 10 2,8 juta, bulan 11 3,6 juta, bulan 12 2,4 juta, bulan 13 1,7 juta, bulan 14 3,8 juta, bulan 15 2,9 juta, bulan 16 2,2 juta, bulan 17 3,1 juta, bulan 18 2,6 juta, bulan 19 3,9 juta, bulan 20 2,5 juta. X2-nya saya masih diskon 5%, 6%, 4,5%, 7%, 6,5%, 5,5%, 8%, nomor 8, 7,2%, 9, 4,8%, 10, 6,8%, bulan 11, 8,5%, bulan 12, 5,8%, bulan 13, 4,2%, bulan 14, 9%, bulan 15, 6,9%, bulan 16, 5,2%, bulan 17, 7,5%, bulan 18, 4%,
bulan 9,2%, bulan 26%. Terus lanjut kemari penjualan 120 unit, 135 unit, 110 unit, 160 unit, 160 unit, bulan 5 150 unit, bulan 6 125 unit, bulan 7 180 unit, bulan 8 170 unit, bulan 9 115 unit, bulan 10 155 unit, bulan 11 190 unit, bulan 12 140 unit, bulan 13 105 unit, bulan 14 200 unit. Wow. Bulan 15 158 unit, bulan 16 128 unit, bulan 17 168 unit, bulan 18 100 unit, bulan 19 205 unit. Wow. Bulan 20 145 unit. Cek lagi ya, tuh 5 205 100 158 128 158 200 105 20 190 195 115 170 180 125 150 160 170 135 120 5 6 4,5 7 6,5 5,5 8 7,2 8,8 6,8 8,5 5,8 4,2 9 6,9 5,2 7,5 4,926. Oke, dah pas ya. Yang ini belum dua dewa 2,5 3,9 1,6 3,1 2,2 2,9 3,8 1,7 2,4 3,6 1,8 1,9 3,2 2,5 2,1 2,6 3,8 2,32. Oke, pas. Sini saya akan mencari yang pertama, yaitu uji hipotesis apakah ini ya, apakah S1 berpengaruh, atau uji F, yaitu dengan cara analyze, terus regression, dia regression, terus linear. Di sini saya masukkan dependennya yang Y, terus independennya yang X. Satu, dua, dan oke. Sini akan keluar tabel ANOVA-nya. Kita lihat tabel ANOVA-nya di sini. Oke. Di sini kolom SIG-nya lebih kecil dari 0,001. Jadi kalau SIG-nya tuh lebih kecil dari 0,05, berarti dia S1 dan S2 bersama-sama mempengaruhi Y, atau penjualan unit. Jadi kan karena dia lebih kecil kan. Oke, mantap. Lanjut ke uji T. Uji T-nya kita lihat di output tabel koefisiennya. Koefisiennya di sini. Lihat kolom T-nya kan 11.000 nih kan. Kita lihat SIG-nya. SIG-nya kita lihat di sini lebih kecil dari 0,05. Ya kan, ini lebih kecil, ini lebih kecil, ini lebih kecil. Berarti berpengaruh sangat signifikan. Jadi A tadi, uji F berpengaruh, apa namanya? Signifikan. Terus uji T itu berpengaruh sangat signifikan variabelnya. Terus selanjutnya korelasi antara variabel. Oke, kita cari. Di sini saya menggunakan analyze, correlate, bivariate. X1, X2, Y yang dimasukkan semua. Terus centang persen udah. Terus output yang dicek itu persen correlation. Persen correlation lihat satu. Sini. Kalau dia mendekati satu atau minus satu itu kuat. Berarti ini korelasinya kuat, korelasinya kuat, korelasinya kuat, korelasinya kuat, korelasinya kuat. Ini yang bintang-bintang ini korelasinya kuat. Ini mendekati ya bintang-bintang ini. Lanjut ke uji asumsi sederhana regresi normalitas residual. Normalitas residual tuh saya menggunakan regresi yang awal tadi ya. Ulang aja. Berarti analyze, regression, linear. Di sini kita save-nya itu menggunakan residual di unstandardized atau res 1 ya kan. Terus kita masukkan, oke.
Oke, dia kan udah masuk nih residual statistiknya. Kalau udah masuk, kita masukkan yang res satunya nih ke dalam analyze, deskripsi statistik, explore. Nah, di sini masukkan yang tadi res satu tadi ke depend list. Kita plotnya buat ke normally plot with test. Terus oke kan di sini keluarlah dia. Sig Wilk. Nah, dia Sapiro Wilknya sama Kolmogorov Smirnov nih menyatakan bahwa signya tuh ini apa namanya lebih besar daripada 0,05. Berarti dia sangat normal atau normalitas residualnya oke, mantap. Sini ya. Nah, jelas. Oke. Terus lanjut ke multi ko multikoline multikolinitas. Jadi di tabel coefficients tadi ya, tolerance mana tadi dia ya, ya Allah. eh tolerance. Nah, VIF dia pakai VIF ya. Ada yang dimasukin sini. Berarti multikolinitas. Multikolinitas. Jadi di sini saya akan menambahkan kalau multicolin nih kita buka dari analyze yang regression tadi, regression terus linear. Nah, ini kan udah pas nih dependnya. Jadi di statistiknya ada yang dicentang yaitu collinearity diagnostisnya di continuekan dan di oke. Jadi keluar dia kolom yang namanya tolerance. Toleransi statistik toleransinya 0,14. Kalau kalau toleransinya lebih besar dari 0,10 dia aman. Ini kan dia 0,14, 0,014 berarti di bawah 0,10 berarti dia nggak aman. Atau tidak berpengaruh terhadap kok multikolennya tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Dan VIF-nya juga lebih besar. Dia VIF tuh kalau nggak salah dia lebih besar, harus lebih kurang dari 10 kalau mau aman. Tapi kalau ini dia kan 72 lebih banyak. Berarti nggak aman. Atau multikolen multikolinitasnya sangat parah. Lanjut ke hetero hetero di heteroskedastisitas. Dia pakai P1 tadi sama P1 P1 P1. Jadi cara masukin ke P1 itu memakai regression linear di statistik ini di save nih tentang yang predict values. Jadi yang di predict values nih dimasukkan bentar ya, ini gimana cara buatnya nih? Oke kan aja lah. Continue. Oke, keluar dia residual statistiknya atau pre satunya. Jadi ini kan pre 2 sudah terbuat tadi pre 2 nya, padahal sama semua sih.
Jadi di sini di Grab buat legasi dialognya pakai yang legasi scatter dot. Jadi yang simple nih kita buat dia axisnya masukkan yang play satu, terus yang y aksesnya masuk res satu, sama aja sih. Terus kalau mau tulis bagan manual tuh kayaknya nggak usah lah. Masukkan oke. Nah, jadi cara mengeceknya tuh di sini. Kalau dia acak, berarti tidak ada. Kalau titiknya acak, ini acak nih, berarti tidak ada heteroskedasitas. Kalau dia merucut atau melebar, dia ada. Ya, jadi di sini sudah jelas ya. Oke. Ada lagi nih ya. Coba batas video ini sampai jam berapa, Bu? Batas videonya. Woi, ngeri kali besok. Jam 1. Saya udah 3 kali take video untuk sampai proses atau ini. What? Soal. Hanya itu dari saya, penjelasan singkat mengenai jawaban UAS. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.